Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab 1 Samuel pasal 19 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Dari pasal 16 kemudian sampai dengan pasal 31, kebangkitan Daud. Dulu merosotnya Saul, dari pasal 12 dikatakan Saul setelah menjadi raja, dia semakin merosot atau turun dengan bagaimana, karena ia tidak percaya diri, dia serakah akan kekayaan, ingin mendapat perhatian dari orang, dan juga ada orang mengikuti dia. Kesimpulannya, hatinya setelah ada pada lembu kambing domba, hatinya takut kepada manusia. Dia sebagai raja, hatinya yang dia kejar yaitu orang mengikuti dia, bersependapat dengan dia, dan seberapa banyak kambing dombanya. Dan pernah sekali ia berperang berlawan orang Filistin, kemudian ia sendiri memberikan korban mempersembahkan persembahan. Dan yang kedua, Allah kembali memberi kesempatan baginya. Semulanya, waktu pertama ia memaksa diri untuk mempersembahkan persembahan, Allah sudah tidak suka pada dia. Dan Samuel berkata, kerajaannya tidak akan lama karena melakukan kesalahan ini. Sesungguhnya melakukan kesalahan boleh mengaku, tetapi ia tidak mengaku. Kemudian yang ia kejar yaitu bukan mengejar kehendak Tuhan atau yang berkenan bagi Tuhan, tapi yang kedua kali Allah tetap memberi dia untuk kesempatan. Samuel tetap berdoa untuk dia, dan Allah kembali memberikan kesempatan kepada dia dan tidak langsung menolak dia, dan ada kesempatan untuk membunuh orang Amalek. Tetapi Saul tidak tahu bahwa Allah memberi dia kesempatan yang terakhir dan melakukan hal yang tak penting. Kamu menjadi orang yang perawakannya tinggi besar di antara orang Israel, bahkan kamu adalah raja, dan raja yang pertama kali. Yang pertama, Allah mau memakai dia. Allah memberi dia kesempatan agar dia untuk kembali membunuh orang Amalek. Dan bahkan dikatakan jelas bahwa semua orang Amalek harus dibinasakan semua. Tetapi Saul, sekarang Allah memberikan kesempatan kembali kepada dia. Allah terus mau memakai dia, bahkan menggunakan dia dalam hal perkara yang besar. Kita tahu bahwa orang Amalek, mereka tidak suka sama orang Israel. Dari orang Israel keluar dari Mesir, mereka melewati di daerah Sinai, di tempat orang Amalek, tempat mereka tinggal, sangat dekat dengan tempat orang Israel sebelah selatan mereka tinggal. Jadi dari tempat mereka untuk keluar menyerang orang Israel yang keluar dari Mesir juga perlu perjalanan. Mereka perlu untuk menunggang kuda pergi dari sebelah utara ke selatan untuk mengejar dan membunuh orang Israel. Bahkan karena orang Israel mau melewati daerah itu, kemudian Allah menuntun mereka sampai di daerah sekitar Gunung Sinai sebelah timur.
Kemudian dari situ mereka menyeberang Sungai Teberau. Tapi sebelumnya mereka masih melarikan diri. Waktu dikejar oleh orang Mesir, orang Amalek terlebih dahulu mengejar dan membunuh orang Israel. Orang-orang ini yang Allah tuntun yang keluar dari Mesir untuk pergi ke Gunung Sinai untuk menyembah Dia. Allah mau melindungi orang Israel, tetapi orang Amalek mengejar orang Israel yang lemah. Jadi Allah dari sejak itu berkata, aku akan menghapuskan nama Amalek di bumi ini. Karena orang Israel keluar dari Mesir, demikian perbuatan mereka terhadap Israel. Sesungguhnya itu serangan dari setan. Orang Amalek berbuat demikian. Sesungguhnya mereka selalu orang Israel, mereka ingin seluruhnya membinasakan orang Israel. Bukan hanya pada waktu mereka keluar dari Israel mereka berbuat demikian, bahkan kita melihat dalam sejarah Israel selalu mereka berbuat demikian terhadap Israel. Kita lihat di kitab Esther, Haman adalah dari orang Amalek. Tidak tahu kenapa alasannya mereka mau membinasakan orang Israel. Jadi Allah mau memakai Saul untuk menghapuskan mereka. Dengan demikian untuk menjamin keamanan dari rakyat, keluar lepas dari tangan musuh, mendapatkan damai. Kalau tidak akan menimbulkan banyak perkara. Ini kehendak Allah. Tetapi Saul tidak paham. Dia sangat lebih suka menyayangi kambing domba. Ia punya kekuatan untuk membunuh Raja Amalek, tetapi dia tidak berbuat demikian sebab dia dan rakyatnya sangat menyukai Raja Amalek dan kambing domba mereka yang baik, yang tambun. Saul sesungguhnya saat itu harus melakukan dia yang membawa untuk terus mendengar firman Tuhan, untuk menjaga kerajaannya, kedudukannya sebagai raja, tetapi ia kembali berbuat dosa. Kita lihat hatinya after mengikuti kambing lembu rakyat. Pada saat dia menjadi raja, Allah memilih dia menjadi raja. Sesungguhnya dari undian para rakyat memilih dia. Dia juga orang yang berperawakan paling tinggi di antara orang Israel. Allah, rohnya ada pada Saul dan dipenuhi oleh roh Allah. Kemudian Saul bangkit menjadi raja, tetapi hatinya perlahan-lahan dimasuki oleh rakyat kambing domba, karena dia sangat menyukai hal ini, dan roh Allah pergilah dari dia, undur dari dia. Ini adalah kunci dari merosotnya Saul atau menurunnya Saul. Kemudian kita melihat Daud, hatinya Allah berfirman, aku akan mencari orang yang aku kehendaki. Hatinya Daud ada pada Allah dan selalu ada Allah. Walaupun akhirnya dia juga terjatuh dalam dosa, ia pun bertobat. Hatinya tetap kepada Allah. Hatinya tidak digantikan oleh rakyat, oleh kambing domba. Tetapi hatinya ini pada saat Samuel mengurapi dia, roh Allah ada padanya,
tinggal di dalamnya dan terus menggerakkan dia. Saul adalah raja, tetapi Roh Allah telah undur dari Saul. Roh Allah hingga pada Daud dan menuntun Daud untuk terus maju. Di dalam proses ini, Daud juga menghadapi banyak ujian. Dia dibawa di hadapan Saul. Di hadapan Saul ia bekerja. Saul ada raja, dia adalah pahlawannya. Bahkan pernah membawa perkakas untuk Saul. Kemudian menjadi kepala prajurit. Terus menerus selalu dia berjalan di hadapan Saul. Perlahan-perlahan menjadi orang yang tidak disukai oleh Saul. Banyak tempat ia sangat bahaya bagi dia dan satu ujian yang besar. Sebelum Saul meninggal, dia selalu menghadapi ujian ini. Ujian yang dari Saul. Kemudian Daud pun akan menghadapi para prajuritnya pada ia salah mengambil keputusan menghadapi serangan dari mereka yang dihadapi ujian yang sangat berat dan sekarang kita sesudah sampai di pasal 16 seterusnya kita bisa melihat bagaimana ujian dari Saul kepadanya sampai pada di pasal 31. Daud menghadap pemimpinnya sendiri dan pemimpinnya sendiri mau membunuh dia. Apa yang bisa dia lakukan? Saudara-saudari semua, kalau kalian mendengar, kalau pemimpin saya mau menyerang saya, apa yang harus saya lakukan? Pertama, jangan merasakan semua pemimpin mau menyerangmu. Kalau demikian itu adalah sifatnya Saul. Di pasal ini bisa kita lihat serangan Saul terhadap Daud. Semuanya itu juga dari Tuhan. Kehendak Tuhan. Ini sangat dalam maknanya. Kita sulit untuk dimengerti, tetapi demikian yang dinyatakan di perjanjian lama, kita perjanjian lama, karena roh jahat itu datang dari Allah. Di perjanjian lama yang hendak dia utarakan kehendak Allah yang mau dinyatakan. Kita harus menggunakan akal pikiran kita untuk menyelesaikan mengapa roh jahat itu dari Allah, bukankah Allah itu baik? Demikian di ayat di sini dinyatakan, tetapi dalam Alkitab ini sulit untuk kita mengerti. Kita hanya bisa berkata segala sesuatunya itu datang dari Tuhan, sebab Allah ia yang pertama. Dan bagaimana roh jahat itu datang dari Allah, itu banyak pertanyaan. Boleh dikatakan Allah mengizinkan, seperti rajanya hati Firaun. Mengapa Firaun bisa mengejar orang Israel? Telah melepaskan mereka, telah melihat Musa punya sangat kekuasaan dan Allah berkuasa atas mereka. Di kitab Keluaran dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun. Hatinya keras, itu dari Allah. Jadi kita pun bisa memahami dengan Tuhan, roh jahat dari Allah itu seizin dari Allah. Hari ini kita melihat kisah ini, kita bisa melihat orang yang tidak memiliki roh Allah
bagaimana kepribadiannya, dan seorang yang mempunyai roh Allah, orangnya yang bagaimana. Bukan dengan lancar Daud untuk menjadi raja, tetapi ia harus menghadapi banyak ujian atau percobaan. Hatinya ada pada Tuhan, hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia tidak karena kesusahan yang ia hadapi, ia meninggalkan Tuhan. Dia punya kelemahan, tetapi hatinya tetap terarah pada Tuhan. Ini perbedaannya dengan Saul. Saul punya kelemahan, tetapi hatinya dia lebih terpikat, dimasuki oleh kambing domba dan rakyat. Dan hari ini kita boleh bertanya kepada kita, bagaimana dengan hatimu? Apa yang dikejar oleh hatimu? Kita masuk di pasal yang ke-19 dengan tema berjalannya kehendak. Menurut kehendak Allah dengan leluasa Allah pasti akan menyelamatkan. Di sini di pasal 19 ini 4 kali Allah menyelamatkan Daud. Tapi di penampilannya kamu tidak melihat pertolongan Tuhan. Yang kita lihat perangan antar kuasa seorang raja terhadap hambanya, pegawainya, mau membunuh dia. Dan pegawainya ini suatu hari akan bangkit menggantikan dia, sebab Allah telah berfirman, Daud telah diurapi. Kuncinya, Roh Allah telah undur dari Saul dan ada pada Daud dan menuntun jalannya Daud, tetapi kehendak Allah tetap berkuasa atas segalanya ini. Dan kita melihat seorang raja terhadap hambanya, cara dia mengejar untuk membunuh dia, dan kuncinya ada di mana. Pada saat kita membaca kisah ini, sesungguhnya juga menceritakan, memberitahukan kepada kehidupan, berbicara kepada kehidupan kita, baik di tempat kerja atau hal yang lagi terjadi di luar penampilan, seperti peperangan kekuasaan di kantor, perusahaan, juga di negara, sepertinya perebutan dalam kekuasaan. Tetapi Alkitab mau kita melihat kekuasaan ini, penampilannya seperti satu peperangan atau perebutan, tetapi sesungguhnya di situ adalah kehendak Allah yang hendak dikenapi. Bukan yang paling berkuasa orang itu akan menang, tapi kehendak Allah lah yang menang. Jadi dengan tema berjalan dalam kehendak Allah atau dalam petunjuk Allah, Allah pasti akan menyelamatkan, sebab ada Allah di situ. Jadi kita melihat di sini ada 4 kali Daud diluputkan. Sesungguhnya keselamatan Allah padanya di pasal 19 ini ayat 1 sampai dengan 7. Ayat pertama, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh, tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Saul berkata kepada anaknya dan semua pegawainya, ini dalam situasi apa? Itu di dalam kerajaannya, Raja Saul berkata kepada pegawai dan anaknya terhadap semua pemimpin, semua pegawai, aku mau membunuh Daud. Itu adalah surat atau lisan untuk membunuh Daud. Kehendak perintah
dari Daud. Dia tidak lagi menggunakan rancangan-rancangan. Dulunya dia menggunakan ranjang-ranjangan dengan menikahkan anaknya kepadanya agar dia mati di tangan orang Filistin. Dulu memang karena dia kerasukan pada waktu Yonatan main kecapi, dia mau menggunakan tombaknya untuk membunuh dia. Sepertinya bukan ingin sungguh-sungguh membunuh dia, tetapi dengan muslihat atau dengan rancangan dia ingin membunuh Daud, tetapi tidak jelas untuk dikatakan. Tetapi sekarang raja ini tidak peduli lagi. Aku mau membunuh kamu. Tidak perlu lagi menggunakan alasan. Menghadapi keadaan yang demikian, apa yang bisa diperbuat? Kalau kamu Daud, apa yang kamu perbuat? Raja berkuasa dan punya kekuatan, punya prajurit. Daud seorang diri. Raja mau membunuh dia. Bagaimana dengan hatinya? Kalau kamu, hatimu akan akar pahit. Aku telah berbuat baik kepadamu, aku telah berperang untukmu, maka kamu akan banyak pikiranmu yang kelereng-kelereng di situ. Salah pikir. Tetapi bagi hati Daud, dia di situ, dia tidak tercatat apapun dalam menghadapi ini. Di Alkitab tidak tertulis ia berbicara apapun. Ia memang tahu, sebab Yonatan memberitahukan kepadanya. Kita lihat di ayat kedua. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau, oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Ayat 1 sampai dengan 7, paragraf yang pertama. Di sini dikatakan Yonatan, ia tidak peduli akan keinginan raja atau ayahnya, atau ini perintah raja, karena Allah telah memberikan surat perintah untuk membunuh dan keinginan raja untuk membunuh Daud. Tetapi Yonatan memberitahukan kepada Daud, kamu harus sembunyi. Besok aku akan berbicara dengan ayahku di tempat di mana kamu berlindung. Kamu akan mendengar apa yang dikatakan oleh ayahku. Aku ingin kamu mendengar sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Yonatan. Dia ingin agar Daud yakin Saul tidak membunuh dia. Lalu Yonatan besoknya keluarlah di tempat di mana Daud bersembunyi bersama ayahnya. Ya, memang Saul tidak tahu kalau Daud di situ. Dia berusaha untuk mengatakan tentang Daud kepada ayahnya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia telah berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang dia perbuat sangat baik kepadamu? Bagaimana mungkin kamu bisa membunuh dia? Kalau kamu membunuh dia, kamu berdosa pada Tuhan. Dalam perlindungan dari Yonatan, maka Saul berkata, baiklah, aku tidak membunuh dia. Di hari keduanya, Yonatan membawa Daud di hadapan Saul, karena Daud telah mendengar bahwa Saul tidak membunuh dia. Dia akan tetap hidup. Ini kemenangan pertama, menang dari pengejaran dari perintah dari Saul, perintah raja. Jadi kita di sini bisa melihat siapa yang membangun untuk melindungi Daud.
yaitu Yonatan, seorang pangeran di zamannya Saul. Dia adalah orang kedua yang punya kuasa. Yonatan dia bangkit di situ untuk melindungi Daud. Daud tidak, dia di situ tidak berbuat apapun. Kamu, saudara semua, kamu bisa dengan leluasa datang di hadapan, berjalan di hadapan Allah. Tidak perlu kamu berbuat apa-apa, sebab Allah akan mengutuskan orang untuk melindungimu. Dan orang ini bukan orang sembarangan seperti Daud. Allah menggunakan Yonatan melindungi Daud. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, deklarasikan saja, "Ya Allah, aku berjalan dalam kehendak-Mu. Engkau selamatkan aku. Bagaimana Engkau menyelamatkan Daud, demikianlah Engkau menyelamatkan aku." Kita tidak perlu berbuat sesuatu untuk mencelakai atau menyakiti atasanmu. Walaupun atasanmu ingin menyakitimu atau mencelakai kamu, tetapi kita jangan berbuat salah. Daud tidak pernah berkata, "Laut berbuat demikian, aku akan melakukan yang sama terhadap dia." Tidak. Daud tidak berbuat apapun dan tidak ia katakan, dia hanya bersembunyi. Kamu mau membunuh aku sembunyi. Aku tidak membunuh aku, maka aku terus untuk melayanimu. Terus untuk melayaninya. Satu hal yang sangat sulit. Tetapi Daud terus melayani Saul di kerajaannya. Itu adalah kesempatan untuk dia terus naik. Proses untuk dia naik. Karena Saul terus mengutus dia untuk berperang, dia mendapatkan kemenangan di ayat ke-8. Ayat 8 dengan 10. Dia kembali lepas dari tangannya raja. Ketika perang pecah, majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekerahan besar di antara mereka. Dia sangat berjasa, dia menang perang. Itu adalah naiknya Daud. Tapi di ayat 9, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul. Di sini dideklarasikan oleh penulis ini dalam Alkitab ini, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul. Kita lihat kerasukan Saul, apa yang ia lakukan, semuanya itu dalam tangan Tuhan. Allah tidak membiarkan Saul tidak bisa lepas kendali, tetapi lepas kendalinya Saul ada di tangan Tuhan. Jadi kita, pada saat kita menjadi Daud, kita harus tahu bagaimana pemimpinmu, ya, apa yang ia perbuat terhadapanmu. Sesungguhnya di dalam pemimpinmu ada Tuhan. Kadang kita tidak tahu apa yang diperbuat oleh pemimpinmu. Bagi kita, tahu atau tidak tahu, kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Pada saat roh jahat ada pada Daud, Saul mengambil tombak di tangannya, dan saat itu Daud sedang bermain kecapi. Karena Saul dia di situ dia banyak lagi kerasukan lah. Saul di situ bermain kecapi, dia berikhtiar menancapkan dengan tombaknya ke arah Daud untuk ditancapkan ke dinding dengan tombak. Tetapi Daud mengelak tikaman Saul. Di ayat dikatakan Daud mengelak tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri.
Kalau kamu Daud, apa yang kamu perbuat? Itu yang pastor katakan. Orang yang pemimpin yang mau mencelakakan saya juga ada di tangan saya. Dia mau membunuh saya, tetapi Allah membiarkan saya di sisinya untuk melayani ini. Ini proses dalam saya naik. Jadi saya harus terus di situ. Itu salah. Kamu lihat Daud, ia melarikan diri. Daud melarikan diri walaupun dia pemimpin. Jadi pada saat yang demikian atau situasi demikian, kamu harus menggunakan akal pikiranmu. Tetapi kita harus punya iman dengan hubungan satu keagamaan, satu Alkitab dari dibaca seumur hidup sampai tua. Dikatakan itu kata pastor, dia Allah akan melindungi, tidak mengelak, akhirnya kamu bisa ditinggal. Kamu lihat di kitab di buku-buku kungfu, kamu pun harus berusaha untuk melindungi diri sendiri. Ini ada satu konsep yang bisa kamu lihat. Kita jangan mencelakai pemimpin kita, atau jangan melakukan sesuatu untuk berbuat salah kepada pemimpin kita, sebab sebagai pemimpin kita juga itu diangkat oleh Tuhan. Tetapi pada saat kamu dicelakai atau disakiti, kamu harus melarikan diri. Jangan menyangka kamu orang yang kebal, tetapi sesungguhnya kamu punya darah daging. Dan juga jangan dari segi laki, janganlah mencoba Tuhan, kamu mengira Allah akan melindungimu. Kamu tidak perlu untuk mengelak, melarikan diri. Kita harus bisa untuk mengelak. Kalau Allah memberikan kekuatan untuk mengelak, ya lari. Kalau punya kesempatan untuk melarikan diri, berlarilah. Kalau harus bersembunyi, bersembunyi. Jadi kita punya kebebasan. Ada seringnya berkata stability of dalam kita harus dewasa dari segi agama. Kita jangan seperti semuanya mengikuti hukum Taurat, tetapi Allah mempunyai kita akal budi. Jadi kita harus hidup juga dengan akal budi, tetapi kita juga harus punya akal budi dan juga iman. Pada saat Yesus diuji, dia tidak berkata ada malaikat yang menopang saya, jadi saya lakukan beri kepada iblis itu, dan bagaimana malaikat menopang saya. Yesus tidak berbuat demikian. Janganlah mencoba Tuhan, janganlah mencobai Allahmu. Yesus tidak berkata, baiklah aku melompat dari sini, lihat Allah apakah dia akan akan mengangkat saya. Kalau kamu menghadapi Daud, baiklah kamu tidak mengelak, lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kamu. Jangan demikian, kamu harus bisa mengelak untuk dan juga meluputkan diri. Kita melihat Daud, dia terhindar dari tangannya Daud. Jadi dia malam itu pulang ke rumahnya. Di sini 2 kali katakan ia meluputkan diri. Ayat 11 sampai dengan 17. Ketiga kalinya Daud lepas dari pengejaran dari Saul. Dari satu pasal ada 4 kali, ini yang ketiga. Dia pulang ke rumah.
Mika, istri Daud, memberitahukan kepadanya, demikianlah jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Ayat ke-11 di situ dikatakan, kemudian Saul mengirim orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamati, untuk membunuh dia pada waktu pagi. Daud telah terhindar dari tombaknya Saul. Dia pulang ke rumah. Ia melarikan diri pulang ke rumah. Kemudian Saul sebagai raja terus mengirim orang untuk mengamati Daud. Pada saat dia keluar dari rumah, langsung dibunuh. Jadi di situ ada orang-orang yang orang-orang suruhan untuk mengamati dia. Mika melihat keadaan tidak menguntungkan. Dia tahu bahwa ayahnya mau membunuh dia, seorang putri raja. Apa yang dia lihat dan tahu, jadi dia memberitahukan Daud untuk dia meluputkan diri. Kita lihat Daud pulang ke rumah, melarikan diri, dan mulai Daud untuk melarikan diri. Saul mau membunuh dia. Dia terlebih dahulu pulang ke rumah. Dia terpikir untuk pergi ke tempat lain. Dia tetap di situ pasif. Tidak dikatakan aku mau begini begitu. Tetapi istrinya Mika suruh dia cepat-cepat untuk meluputkan diri di luar. Banyak orang ingin membunuhmu. Kalau kamu hari ini tidak dapat meluputkan diri, besok pagi kamu akan dibunuh. Jadi di pasal yang ke-13, Mika menurunkan Daud dari jendela dan melarikan diri. Dia menyelamatkan suaminya di tempat yang tidak terpikirkan oleh orang. Dia melepaskan Daud. Setelah itu dia meluputkan Daud. Dia kembali ke kamarnya. Dia di situ diambilnya terafim, ditaruhnya di tempat tidurnya, kemudian ditutupi dengan selimut. Di luar orang melihat bahwa Daud lagi tertidur. Orang yang mengawasi di luar. Dan terus Saul mengirim orang untuk membunuh dia, masuk ke rumahnya untuk membunuh dia. Kedua kali. Mika berkata ia sedang sakit. Maka orang itu kembali kepada Saul memberitahukan kepada Daud bahwa Daud sakit. Keadaannya demikian, terkejut sampai sakit. Saul sangatlah dia tergesa-gesa. Dia tetap ingin membunuh Daud. Bawalah dia di tempat tidur kemari supaya ia dibunuh. Kemudian pergilah kedua kalinya orang suruhan itu. Bagaimana apapun Daud harus dibunuh. Tetapi sampai di tempat tidur terlihatlah itu hanyalah terafim. Saul sangatlah marah kepada Mika. Mengapa engkau menipu aku melepaskan musuhku? Mika berkata, ia berkata kepadaku, biarlah aku pergi, apa perlu aku membunuh engkau? Kalau bagaimana dengan Saul? Apakah dia akan percaya pada Mika? Dia tidak percaya pada Mika. Tetapi dia tidak leluasa untuk membongkar Mika. Dia tahu putrinya tidak pada dia. Hati anak dan putrinya ada pada Daud. Dia pun tahu seluruh rakyat ada pada Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dia tahu
Dia ingin mendapatkan hati orang, hati anak-anaknya, tetapi tidak ada padanya. Putrinya melepaskan Daud. Dia tidak punya kekuatan, tetapi dia tidak berserah untuk mengejar Daud dan tidak membongkar akan Mikha. Kalau enggak, belum lagi terselesai masalah ini, timbul masalah lagi. Tidak terbunuh Daud, malah yang terbunuh Mikha. Jadi Saul dia berdiam diri. Ini terus ia merosot kehilangan hati anak-anaknya, anak-anak yang paling dekat pada dia, tetapi telah meninggalkan dia. Kemudian ia tidak dapat membunuh Daud. Kemudian dia menyuruh para orang-orang suruhannya, orang-orang panggilannya untuk mencari Daud di mana dia di ayat 18 dan 24. Kedua kalinya untuk membunuh Daud. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepada segalanya yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Samuel membawa Daud di Nayot sesungguhnya untuk menghindar dari Saul. Dia mengikuti Samuel, mohon untuk nabi melindungi dia, sebab nabi yang mengurapi dia sebagai raja dan juga nabi yang mengurapi Saul. Dia mencari kembali nabi Allah. Daud mencari Allah. Ia melarikan diri dari rumah. Kita lihat sebelumnya Daud orang yang pasif. Jangan sampai salah sangka. Pada saat pemimpin menyakiti saya harus pergi. Saya harus berimigrasi. Maksud saya bukan demikian. Daud orang yang pasif. Dia tidak punya rancangan sendiri. Tetapi setiap langkah yang ia jalan, maksudnya rancangan manusia itu sangatlah kecil. Dia hanya berjalan pada langkah itu, maka dia hanya menempuhi itu. Kita lihat Daud setelah dia mendengar Yonatan, dia kembali kepada Saul untuk melayani dia. Kemudian pada saat Saul mau membunuh dia, dia menghindar. Dia pergi kemana? Dia melarikan diri pulang ke rumah. Daud menyuruh orang untuk mencari dia, untuk membunuh dia. Dia tidak berkata, "Hai istriku, kita beres-beres, kita melarikan diri." Atau menyuruh istrinya pergi ke sebelah arah sini, saya ke arah ini agar tidak dikejar orang. Tetapi hanya kata istrinya, "Kalau hari ini kamu tidak melarikan diri, besok kamu akan dibunuh. Cepatlah pergi." Dia pergi. Dia dari jendela melarikan diri. Pergi kemana? Satu tempat yang biasa ia cari, yaitu mencari Samuel. Saya katakan dia sangat minimum. Hanya langkah itu lagi. Dia tidak berkata, "Samuel, cepatlah kamu bernubuat untuk membunuh Samuel," sebab dia telah melakukan banyak perkara yang jahat. Tetapi dia sampai pada Samuel. Samuel berkata, "Marilah kita pergi bersama untuk di Nayot."
Kemudian dia ikut bersama dengan Samuel pergi ke Nayot. Di dalam hati Daud, dia selalu berjalan dalam kehendak Allah. Aku tidak ingin berjalan dalam jalan pikiran manusia atau keinginan saya sendiri atau keinginan orang lain. Dan keputusan ini ada di dalam hati Daud sampai ia menjadi raja. Aku asal berjalan ke hadapan Allah. Aku tidak boleh menyakiti, bersalah pada orang yang diurapi Tuhan. Walaupun dia ingin membunuh aku, tetapi aku tidak membalas. Aku hanya bisa mengelak, menghindar, lagi pula bukan dengan caraku sendiri. Kita bisa melihat Saul kembali mencari orang. Dia mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Sebab di ayat 19 diberitahukan orang kepada Saul bahwa Daud ada di Nayot dekat Ramah. Dia menggunakan cara pengirimnya atau pengintainya. Kemudian dia dapati kabar. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan untuk menangkap Daud. Ini berapa kali? Kemudian di situ sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Kita melihat di situ Nabi Samuel membawa para murid-muridnya lagi latihan, mungkin latihan berbahasa roh untuk dipenuhi Roh Kudus. Di situ dilihat sekumpulan para nabi. Samuel ada di tengah mereka. Orang-orang suruhan Saul, mereka pun Roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka kepenuhan seperti nabi. Orang kiriman Saul untuk menangkap Daud, mereka di situ pun dipenuhi oleh nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Orang suruhanmu tidak berguna untuk menangkap Daud, sebab mereka pun di sana, mereka dikepenuhan oleh kepenuhan nabi. Kemudian dia mengirim rombongan yang kedua, demikian juga kepenuhan seperti nabi. Demikian juga Saul mengirim sekali lagi yang ketiga, rombongan yang ketiga, mereka pun kepenuhan. Semua orang yang dari Saul untuk menangkap Daud, belum lagi melihat Daud, mereka sudah di situ berbahasa roh. Bahkan mereka kepenuhan, mereka pun tidak bisa mengandalkan diri, sebab roh ada yang mengambil kendali pada mereka. Mungkin ada sebagian orang berkata dia berbaring di lantai. Mereka terus kepenuhan roh Allah, terus di situ berbahasa roh. Mereka tidak punya kekuatan untuk menangkap Daud. Kemudian di ayat 22, lalu Saul sendiri, ia pergi ke Ramah untuk menangkap Daud, membunuh dia, tetapi roh Allah memenuhi dia. Dia semakin sambil berjalan, sambil berkata, bahkan di situ dihinggapi roh Allah. Selama melanjutkan perjalanan, dia kepenuhan nabi, sampai dia menanggalkan pakaianan dan kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah seharian, telanjang sehari-harian dan semalam-malam. Di sini kita melihat siapa yang menyelamatkan Daud. Pertama, anaknya. Kedua, tangannya Daud sendiri. Ketiga adalah putrinya Saul, Mika. Ketiga, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Allah.
Roh Allah yang turun tangan menyelamatkan Daud. Sesungguhnya 4 perkara ini dikesimpulkan, itulah roh Allah. Roh Allah agar Yonatan melindungi Daud. Roh Allah yang membantu Daud, ia terhindar dari tombaknya Daud. Karena roh Allah yang menjamah Mika untuk meluputkan Daud. Dan roh Allah untuk menghalangi orang-orang dari kiriman Saul sehingga mereka sampai di situ tidak berdaya. Bahkan Saul pun, dia sendiri pun tidak berkuasa sampai dia pun telanjang karena roh Allah yang berkuasa atas segalanya. Jadi berjalanlah dalam kehendak Allah, sebab Allah pasti akan menyelamatkan. Saudara-saudari semua, saya sendiri pun datang ke Hong Kong. Di Vancouver saya sangat sulit, 10 tahun. Sampai saya umur 46 tahun. Allah menuntun saya pulang ke Hong Kong. Allah berkata, aku akan mau bekerja di Hong Kong, pulanglah dan bekerjalah di situ. Jadi pada saat saya datang ke Hong Kong, saya sampai di hotel, saya langsung sujud. Ya Tuhan, aku telah pulang ke Hong Kong. Aku mau melihat karyamu di Hong Kong. Ini perkataan yang kedua. Pertama, ya Tuhan, aku telah datang. Ya Tuhan, aku datang. Engkau menyuruh aku di sini bekerja. Aku mau melihat pekerjaanmu, sebab Engkau yang berfirman mau bekerja di Hong Kong. Aku tahu apa yang Tuhan katakan yang difirman ia akan kerjakan. Jadi aku mau melihat perbuatanmu sampai hari ini. Saya pun melihat Allah, bagaimana ia bekerja, dan saya hanya mengikuti dia. Keinginanku sendiri hanya sangatlah minimum. Mengapa kita bisa pindah di Chinwan? Karena kami dipaksa untuk pindah. Kemudian Yusan MG leader melihat di tempat di sini, disuruh, pastor kamu datang di sini. Saya pikir terlalu jauh, tapi katanya kamu pun di sini tamasya pun datang untuk melihat, sebab kalau naik MTR dan sampai di Chinwan juga 45 menit. Jadi saya dengan piknik datang di sini. Waktu saya datang tempat ini sangatlah gelap, banyak tikus, belum lagi tembok-temboknya banyak yang runtuh dan kotor lagi. Tempat ini lagi pula sangat jauh. Saya melihat, saya pun tidak mengingini. Saya pikir ada baiknya mencari di North Point, tetapi saya mencari Tuhan. 3 hari doa puasa, pada hari yang ketiga Allah memberitahukan kepada saya, Chinwan adalah pusat dari Hong Kong. 611 harus menjadi gereja pusat di Hong Kong. Pada saat saya melihat peta, iya benar, dia adalah center, tengah-tengah antara Hong Kong. Jadi saya ambil keputusan, kami pun pergi, dan di dalam kebaktian itu saya menyatakan bahwa kami akan pergi ke Chinwan. Pada saat saya deklarasikan malam itu, ada perampokan, dan di situ juga mewawancara bupati di Hong Kong, dan dikatakan Chinwan akan menjadi senter yang kedua. Saya merasa Tuhan memberikan bukti bagi saya, sebab itu adalah di tengah-tengahnya Hong Kong. Dari 18 daerah, Hong Kong adalah tempat yang kedua paling miskin dari 14 daerah Hong Kong.
Tapi sekarang menurut penelitian dia Chinwan sekarang ada di urutan ke-7 ke-8 ke-6 ke-7. Mengapa bisa jadi demikian? Sebab Allah yang menuntun kami datang di sini. Saya merasa Daud pada saat ia melarikan diri, dia pun mencari kehendak Allah. Jadi kita bisa untuk berjalan dalam kehendak Allah. Sebab Allah akan menyelamatkan kita. Kita datang di Hong Kong, kita melihat berapa banyak orang dan juga orang Kristen, gereja Kristen pun, mereka pun menyerang kami. Mereka merasa kami berkata Roh Kudus, berbahasa roh, itu tidak baik. Dan juga belum lagi serangan pribadi. Bahkan pada saat kami mau mendirikan kuliah, gereja-gereja di luar menganggap kami bermasalah dan mencari saya untuk minta untuk minta pertanggungjawaban. Dan saya berkata di Taipei gereja kehidupan pun ada kuliah Alkitab, tapi kalian juga banyak gereja yang mendirikan kuliah. Hanya saya di sini satu gereja. Apakah hanya karena alasan ini saya tidak boleh? Kita harus beri alasan kalian mengapa saya tidak boleh melatih saudara-saudari kami untuk menjadi pastor. Semua diam. Puji Tuhan. Banyak serangan orang kepada kami. Saya merasa Allah sendirilah yang melindungi kami. Bahkan Allah mengangkat kami sampai hari ini. Jadi saya sangat mendorong saudara-saudari semua untuk kita terus berjalan dalam kehendak Allah. Ada keselamatan Allah. Walau bagaimanapun keadaan Hong Kong, keadaan di dunia ini, Allah akan melindungi kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita.
Saudara-saudara semua, marilah kita berdoa dalam kehidupan kita, baik apapun yang kita hadapi, baik kesulitan, apapun kesusahan kita, mari kita bersama berdoa pada Tuhan. Mohon Tuhan untuk memberi kita kekuatan, memberi kita semangat untuk melampaui semuanya ini. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih di dalam kami dalam menghadapi pemimpin kami di tempat kerja kami, banyak perkara kami tidak memahami, kami pun banyak gelisah. Tuhan, kami berterima kasih Engkau tetap memberi kami untuk terus menghadapi di dalam keselamatan-Mu agar kami bisa terus untuk berjalan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Di pasal 9 kita melihat Daud bagaimana dia menghadapi pemimpinannya hari ini. Saya ingin melayani saudari semua dalam menghadapi pemimpin yang tidak mudah. Tidak tahu kapan kita melarikan diri atau kita penuh dengan ketakutan atau kapan untuk melindungi diri sendiri atau dalam menghadapi keadaan ini, bagaimana harus menghadapi keadaan ini. Kalau ini adalah kamu, saya mengundang kamu keluar datang di altar. Kami ingin berdoa untukmu. Dan bagi kita yang di online, silakan kita letakkan tangan kita di atas kita. Daud punya kekuatan ini, dia tahu bagaimana mengatasi kegiatan dengan pemimpinnya. Dia punya hikmat dari Allah, dan juga hari ini Tuhan mau menolong kita bagaimana hubungan dengan pemimpin kita. Di dalam kita juga banyak ketakutan dan bagaimana kita memilih, dan kita tidak tahu apakah harus terus bertahan untuk melindungi diri atau untuk memilih untuk lari. Bagaimana keputusan yang terbaik dan kehendak Allah. Kalau ini adalah kamu, itu adalah yang sedang kamu hadapi, kita berdoa untukmu. Hari ini Roh Allah mau memenuhimu agar memberikan bisa kita untuk memilih. Mari kita bersama berdoa. Kita terlebih dahulu beritahu Tuhan keadaan kita kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami mohon hadir di hadapan Tuhan. Mohon Engkau hikmat
dan dari Daud Engkau berikan kepada saudari-saudari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengambilkan pedang roh dan kuasa salib ada di antara saudara-saudari kami. Dalam nama Tuhan Yesus patahkan semua di dalam hati yang tidak bisa tenang, tidak bisa, semua pergi di bawah kaki Tuhan. Semua kekacauan, roh kekacauan pergi dari saudara-saudari kami semua, dan hati yang seluruh ada penyelewengan setiap puasa, setiap kata-kata dari otoritas pemimpin dari yang suara kekacauan, semua kuasa kekacauan seluruhnya berhenti, lenyap, pergi ke kakinya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus patahkan di dalam saudara-saudari semua ketakutan, kuasa ketakutan, karena ketakutan mengambil salah keputusan, dan semua ini pergi dari saudara-saudari semua. Tuhan Yesus kami memuji Engkau, Tuhan Yesus kami memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Engkau mengatakan bahwa Engkau di sisinya Daud sebagai pelindungan bagi Daud dimanapun, di tempat yang tinggi dan atau dimanapun Tuhan kami Tuhan, Engkaulah pelindungan kami. Bersama saudara semua kita mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita. Kita mohon Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Mari kita berdoa bersama. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan anak-anakku berjalan dalam kehendak Tuhan dengan leluasa, sebab Tuhan pasti akan menyelamatkan. Ada Tuhan, janganlah takut. Tuhan berikan damai sejahtera bagimu. Letakkan tanganmu di atas hatimu. Anakku,
Allah berfirman kepadamu, berjalanlah dalam kehendakku, kehendak Allah. Menang atas segala kehendak dari para pemimpin, menang dari atas segala kuasa di dunia ini. Berjalanlah dalam kehendakku, aku akan melindungimu. Di dalam hidupmu, rencanaku pasti akan digenapi. Anakku, akan lihatlah pekerjaan tanganku, matamu lihatlah kehendakku di dalam kesusahanmu. Jangan hanya melihat pada kesusahan, matamu tertujulah di belakang dari kesusahan ini. Di semua ini ingatlah dari Aku yang berkuasa atas semua, baik di bumi maupun di surga. Jangan tinggalkan panggilan Tuhan kepadamu. Jangan tinggalkan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Teruslah berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan akan menggenapi. Kamu pasti akan naik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini.